Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di podcast 13. Nah, hari ini kita akan membahas tentang terminologi penyakit infeksi virus pada sistem saraf pusat. Akan Ibu share screen ya, teman-teman. Teman-teman, saya just dulu. Baik, teman-teman. Di sini akan membahas tentang tinjauan umum infeksi virus pada sistem saraf pusat, yang kedua gejala dan tanda klinis, yang ketiga diagnosis dan prosedurnya, yang keempat pengobatan dan pencegahannya. Di mana yang pertama ada tinjauan umum infeksi virus pada sistem saraf pusat. Yang pertama ada definisi. Pentingnya kita harus mengetahui definisi terlebih dahulu. Pengertian khususnya yaitu infeksi virus pada sistem saraf pusat (SSP) terjadi ketika virus menyerang otak, medula spinalis, atau membran pelindung meninge. Ya, terus dampak seriusnya, penyakit ini bisa mengancam nyawa, menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan saraf, komplikasi keterlambatan perkembangan hingga sampai ke kematian ya. Dampak seriusnya, teman-teman. Selanjutnya ada signifikansi medis. Penanganan dini sangat penting demi mencegah kerusakan permanen pada sistem saraf dan jaringan otak. Dan jenis-jenis infeksi SSP ini, yang pertama ada meningitis ya, peradangan pada meninges yang melapisi maaf sebentar teman-teman ya, meningen yang melapisi otak dan medula spinalis umumnya disebabkan oleh virus seperti enterovirus atau ecovirus ya. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya militis. Ini peradangan pada sumsum tulang belakang, seringkali terkait dengan virus yang menyerang SSP, menyebabkan kelemahan otot hingga kelumpuhan. Adapun ensefalitis, infeksi yang terutama mempengaruhi otak, sering disebabkan oleh virus herpes atau arbovirus dengan gejala yang lebih berat seperti kejang sampai ke koma. Dan penyebabnya dan faktor risiko, ada penyebab umum teman-teman, di mana virus seperti herpes virus, enterovirus, arbovirus, Coxsackie virus, dan ecovirus adalah agen utama penyakit infeksi SSP. Adapun jalur infeksinya, virus dapat menyebar langsung melalui kontak fisik seperti saat persalinan, inhalasi percikannya, partikel udara dari orang-orang yang terinfeksi, atau gigitan serangga seperti nyamuk penginfeksi arbovirus. Selanjutnya ada faktor risiko, di mana di sini bayi baru lahir rentan terhadap infeksi melalui jalur lahir, sementara anak-anak dan dewasa bisa terinfeksi akibat penularan udara atau gigitan serangga yang terkontaminasi virus. Gejala dan tanda klinisnya teman-teman yaitu ada sakit kepala ya, umumnya merupakan gejala awal disebabkan oleh peradangan pada meninge atau peningkatan tekanan intrakranialnya. Yang kedua demam. Respon tubuh terhadap infeksi sering disertai dengan menggigil atau rasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Yang ketiga, lehernya kaku ya teman-teman, yang meningitis itu kekakuan pada otot leher karena iritasi meningen, terutama saat mencoba menundukkan kepala ya, jadi tidak bisa menundukkan ya, atau kaku gitu pas ditundukkannya. Terus yang keempat, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, perubahan perilaku atau disorientasi
sebagai akibat dari gangguan fungsi otaknya. Gejala neurologisnya yaitu kejang ya teman-teman, aktivitas listrik abnormal di otak yang sering terjadi pada infeksi SSP serius seperti ensefalitis. Adapun disfungsi motorik, gangguan pada koordinasi dan kontrol gerakan seperti berjalan tidak stabil atau tremor. Adapun karena kelumpuhan gejalanya, hilangnya kemampuan untuk menggerakkan salah satu atau lebih anggota tubuh akibat kerusakan saraf motorik sehingga jadi lumpuh gitu ya teman-teman. Dan ada gangguan sensori, kehilangan sensasi atau sensasi abnormal seperti kesemutan atau mati rasa gitu. Sentuh tuh nggak kerasa atau misalkan kaku atau kesemutan terus gitu ya teman-teman. Adapun komplikasi berat sampai ke koma teman-teman ya, kehilangan kesadaran total akibat kerusakan luas pada otak sering terjadi pada kasus infeksi SSP yang tidak segera ditangani. Adapun edema cerebral, pembekakan otak karena peradangan hebat yang dapat meningkatkan tekanan di dalam tengkorak dan membahayakan jiwa. Adapun yang ketiga, hidrosefalus, akumulasi cairan cerebrospinal yang berlebihan karena gangguan aliran sering menjadi komplikasi jangka panjang. Yang keempat, kerusakan permanen, risiko gangguan fungsi kognitif memori atau motorik permanen akibat kerusakan sel otak. Adapun diagnosa dan prosedur. Nah, bisa dengan teknik pencitraannya MRI ya teman-teman. Teknik ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk memvisualisasikan struktur otak. MRI dapat mendeteksi peradangan atau pembekakan akibat infeksi pada otak dan sumsum tulang belakang. Jadi si MRI ini membantu biar infeksi pada otaknya tuh gimana sih gitu ya, atau sumsum tulang belakangnya. Adapun CT scan pencitraan berbasis sinar X ini memberikan gambaran rinci struktur otak dan sering digunakan untuk mendeteksi cairan, abses atau kerusakan jaringan yang terkait dengan infeksi SSP. Adapun validasi klinis, pencitraan juga digunakan bersama dengan pemeriksaan fisik dan riwayat gejala pasien untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat. Adapun fungsi lumbar, analisis LCS, di mana ini ada yang namanya pengambilan ya teman-teman ya. Sebentar tidak terlihat. Oke teman-teman, di sini ada yang namanya pengambilan LCS ya. Prosedur fungsi lumbar melibatkan penyisipan jarum halus ke tulang belakang bagian bawah untuk mengumpulkan cairan cerebrospinal. Yang kedua ada indikasi infeksi ya teman-teman, di mana cairan yang dikumpulkan dianalisis untuk mendeteksi adanya leukosit, protein tinggi dan kadar glukosa rendah yang mengidentifikasikan infeksi seperti meningitis atau ensefalitis. Yang ketiga, deteksi dini, analisis cairan cerebrospinal membantu mengonfirmasi diagnosis awal, terutama dalam kasus infeksi virus SSP. Ada pengujian laboratorium juga teman-teman pakai PCR, teknik molekuler ini mendeteksi materi genetik virus secara spesifik, memungkinkan identifikasi penyebab virus infeksinya seperti virus herpes simplex atau enterovirus dengan cepat dan presisi tinggi. Ada penguji serologi, pengujian darah yang memeriksa antibodi atau antigen membantu mengidentifikasi respon imunnya terhadap si virus infeksi virusnya. Ada kultur mikrobiologi, meski lebih umum digunakan untuk bakteri pada beberapa kasus, kultur dapat membantu mengisolasi virus penyebab infeksi SSP jika dilakukan dengan teknik yang sesuai. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pengobatan dan pencegahan teman-teman, di mana ada terapi antivirus yang menggunakan obat seperti acyclovir untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang dapat menyerang sistem saraf pusat. Adapun efikasi terbatas, obat antivirus hanya efektif pada jenis virus tertentu dan umumnya perlu diberikan pada tahap awal infeksi untuk hasil yang optimal. Perawatan suportif pun harus melalui pemantauan kondisi, di mana perawatan intensif untuk memonitor tanda vital seperti tekanan apnea, fungsi pernapasannya seperti apa pada kasus ensefalitis atau meningin beratnya. Terus ada penanganan gejalanya,
pemberian obat pereda gejala seperti antipiretik untuk demamnya, antikonvulsan untuk kejangnya, dan cairan intravena untuk menjaga hidrasi tubuh pada si pasiennya ya teman-teman. Strategi pencegahannya teman-teman di sini, tidak terlihat ya. Oke, nah ada vaksinasi yaitu imunisasi terhadap virus tertentu seperti vaksin campak, rabies, dan Japanese encephalitis dapat mencegah infeksi pada SST. Juga strateginya kebersihan pribadi teman-teman, praktik mencuci tangan dan sabun, penggunaan masker, dan hindari kontak dengan penderita infeksi virus guna mengurangi risiko penularannya. Jadi harus lebih ekstra kita menjaga kebersihan pribadi, lingkungan juga sih sebenarnya itu ya. Dan selanjutnya ada kesadaran publik, edukasi masyarakat terkait penyebaran virus, gejala awal, dan pentingnya penanganan medis segera untuk mencapai komplikasi berat. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.